Hai, kembali bersama Delano dalam channel Selalu Ada Harapan. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sikap proaktif. Mengapa sikap proaktif ini penting? Sikap proaktif itu penting karena sangat berguna bagi manusia, terutama dalam menghadapi rintangan ataupun dalam berinteraksi dengan orang lain. Seseorang yang proaktif bisa bertahan saat menghadapi musibah, bisa menumbuhkan motivasi saat kondisi tidak menyenangkan. Selain itu juga bisa memberikan respon positif yang disesuaikan dengan situasi sehingga mampu menghadapi kesulitan dengan baik. Apa definisinya? Menurut Covey, seseorang yang bersikap proaktif mampu memberi jeda antara datangnya stimulus dengan keputusan untuk memberi respon. Pada saat jeda tersebut, seseorang yang proaktif dapat membuat pilihan dan mengambil respon yang dipandang terbaik bagi dirinya. Jadi, proaktif bisa didefinisikan sebagai kemampuan memilih respon. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, proaktif adalah tindakan yang lebih aktif. Kata proaktif berarti lebih daripada sekedar mengambil inisiatif. Kata ini mengandung arti bahwa sebagai manusia, kita bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Perilaku kita adalah fungsi dari keputusan kita, bukan kondisi kita. Jadi ciri-ciri sikap proaktif lebih kepada keaktifan individu dalam merespon segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya. Ada ciri-ciri individu yang proaktif. Yang pertama, orang proaktif selalu bertanggung jawab. Mereka tidak pernah menyalahkan keadaan, kondisi, atau pengkondisian untuk perilaku mereka. Perilaku adalah produk dari pilihan sadar, berdasarkan nilai dan bukan produk dari suasana hati, kondisi lingkungan, ataupun tekanan sosial yang diterima. Yang kedua, orang proaktif memfokuskan upaya mereka pada upaya mempengaruhi lingkungan mereka. Mereka mengerjakan hal-hal yang menurut mereka dapat membuat suatu perubahan. Sifat dari energi mereka adalah positif, memperluas dan memperbesar yang menyebabkan lingkaran pengaruh mereka menjadi meningkat. Yang ketiga, berfokus pada lingkaran pengaruh. Orang proaktif bekerja dari dalam keluar, yaitu berusaha memulai perubahan dengan mengubah dirinya terlebih dahulu, bahkan dari yang paling dalam dari dirinya, yaitu dengan memeriksa kebenaran paradigma dan persepsi-persepsinya. Yang keempat, orang proaktif hidup berpusat pada prinsip yang kemudian ia terjemahkan dalam prinsip-prinsip itu ke dalam seperangkat nilai-nilai yang telah dipilihnya dengan kesadaran. Berdasarkan nilai-nilai itulah ia mengarahkan pilihan sikap dan perilakunya. Lalu bagaimana terbentuknya sikap proaktif? Parker, Bill, dan Strauss menyatakan bahwa perilaku proaktif cenderung didorong oleh diri sendiri atau faktor individu. Faktor individu ini dapat terdiri dari kepribadian, emosi, intelijensi, nilai-nilai yang dianut, sikap, dan pengalaman. Lalu bagaimana meningkatkannya? Karena sikap proaktif tadi terkait dengan konsep diri, oleh sebab itu perlu dikenali hambatan-hambatan yang berpotensi muncul. Yang pertama, perlu memonitor pikiran. Penting untuk dapat memonitor pikiran kita, karena kemungkinan besar jika kita memiliki kepercayaan diri yang rendah, maka kita akan memiliki pikiran negatif yang akan sering terlintas di benak kita. Oleh sebab itu, perlu dilakukan hal berikut. Buatlah daftar pikiran negatif yang Anda miliki dan ubah menjadi pemikiran yang positif. Kemudian ulangi pernyataan tersebut berulang kali. Karena dengan begitu kita mencoba melatih otak kita untuk dapat terus berpikir positif daripada negatif. Beralih dari berpikir negatif menjadi positif tentunya harus berulang kali. Tetapi bagian terbaik adalah mengubah pikiran kita untuk dapat meningkatkan kepercayaan diri. Kemudian yang kedua, sadar pada pola pikir yang negatif. Terkadang pola pikir yang biasa kita lakukan tidak akurat dan tidak rasional.
Penting untuk dapat membedakan antara pola pikir rasional dan akurat. Contoh pola pikir yang seringkali merusak kepercayaan diri, all or nothing thinking. Jika kita berada dalam pola pemikiran ini, maka kita akan melihat banyak hal itu sepenuhnya baik atau sepenuhnya buruk. Contoh, ketika kita gagal pada suatu hal, kita mungkin berpikir, aku gagal dalam segala hal. Hati-hati pada pola pemikiran ini, karena sebenarnya ini tidak rasional. Beberapa hal mungkin buruk, tetapi tidak semuanya buruk. Always and never. Kedua kata tersebut tidak memuaskan kepercayaan diri dengan baik. Mereka yang memiliki kepercayaan diri rendah akan berkata, saya selalu mengacaukannya atau saya tidak pernah mencapai apa yang saya inginkan. Pernyataan tersebut tidak rasional karena tidak seorang pun selalu mengacau sepanjang waktu dan terkadang orang mendapatkan yang mereka inginkan. Lakukan yang terbaik untuk menghilangkan kedua kata tersebut dari kosakata kita. Kemudian yang terakhir, latihlah kepercayaan diri dan cobalah berinisiatif untuk menawarkan bantuan. Ada banyak sumber daya yang tersedia untuk membantu kita menjadi lebih percaya diri. Yang terutama adalah dengan mengenali diri, mengenali hambatan, dan membangun strategi mengatasi kelemahan. Belajar mengembangkan potensi dan kreativitas. Belajarlah untuk melatih inisiatif, mencoba mengambil keputusan, dan mencoba melakukan tindakan seperti menawarkan bantuan kepada orang lain. Semakin banyak Anda berinvestasi pada pertumbuhan pribadi, maka rasa percaya diri itu akan terbentuk secara bertahap, sehingga itu akan meningkatkan sikap proaktif. Oke, sampai di sini video pembelajaran hari ini. Salam dari Delano dan ingat, selalu ada harapan. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single thing I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single thing you do. Even if you face the stormy cloud and you feel sad, lonely and down, just remember that you're not alone. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single thing I do. So don't give up and face all things